dari Shop with Darling, Academy. send me. I know you. Send me. Oke, jadi hari ini ada keseruan apa Kak? Kita akan bahas satu item nih yang mungkin pada familiar tapi belum benar-benar ngerti sebenarnya buat apa sih, gimana cara pakainya dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita mau ke tukang kebun nih, terus nanya, Kang, you sebenarnya pakai apa sih supaya tanamannya sehat? Paling mereka jawabnya cuma, kasih NPK aja Kak. Tapi biarpun kita sering denger, NPK tuh sebenarnya apa ya? Iya, mungkin pada belum benar-benar ngerti apa sih NPK. Nah, kita akan bahas lengkap hari ini. Jadi NPK itu pada dasarnya adalah pupuk. Nah, seperti yang kita udah tahu kan, pupuk gunanya untuk mendukung pertumbuhan dari tanaman. NPK terdiri dari 3 huruf NPK. Nah, masing-masingnya itu mewakili satu unsur hara yang memang berguna secara spesifik untuk tanaman, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi udah tahu kan kenapa dinamai NPK? Oke, mari kita bahas unsur hara pertama yaitu nitrogen. Nitrogen sendiri diperlukan sama tanaman untuk membantu merangsang produksi klorofil. Jadi klorofil itu yang membuat dedaunan di tanaman-tanaman itu hijau. Jadi kalau di tanaman kamu ada daun yang mungkin kuning atau pucat, warnanya kurang oke gitu, bisa jadi karena dia kurang unsur hara nitrogen. Makanya kita cari NPK yang kadar nitrogennya tinggi. Kalau yang kedua, fosfor itu sebenarnya adalah unsur hara yang sudah ada di tanah, tapi nggak semua tanaman bisa langsung menyerap fosfor yang asli dari tanah. Jadi untuk mendukung pertumbuhan, kita perlu tambahkan fosfor dari NPK itu sendiri. Jadi fosfor itu gunanya untuk akar. Kalau misalnya nih kita udah punya tanaman dan kita ngerasa pertumbuhannya kenapa lambat sekali, mungkin masalahnya ada di akar. Jadi kita bisa dukung atau kita bisa maksimalkan pertumbuhannya lewat pemberian NPK. Dan last but not least, our friend kalium. Kalau nitrogen tadi untuk membantu produksi klorofil, fosfor untuk membantu merangsang pertumbuhan dan menguatkan akar, kalium itu untuk membantu menguatkan batang di tanaman. Jadi kalau misalnya di tanamannya batangnya sering patah gitu, bisa jadi dia kurang kalium. Jadi kita cari NPK yang kadar kaliumnya tinggi gitu. Oke, nah kalau kita udah tahu masing-masingnya, sekarang misalnya nih kita mau beli NPK, tinggal menyesuaikan kira-kira kebutuhan mana yang memang kita pengen prioritaskan atau kita targetkan. Di pasar sendiri ada banyak banget pilihan brand untuk NPK. Nah, masing-masingnya biasanya di bawah nama itu akan ada angka-angka, terdiri dari 3 angka. Angka ini bukan tanpa maksud ya, angka ini mewakili persentase atau kandungan dari masing-masing huruf tadi atau unsur hara tadi, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Contohnya 6, 13, 25. Berarti untuk kandungan nitrogen diwakili oleh angka pertama, fosfor angka kedua, dan kalium di angka yang ketiga. Jadi sekarang paham kan? Dan kita juga bisa menyimpulkan kalau untuk NPK dengan kadar 6, 13, 25 ini mungkin kurang cocok untuk teman-teman yang cari pupuk untuk membantu menghijau dedaunan di tanamannya gitu. One very important note, sangat penting, super penting, kita tidak bisa Sampai nanti rugi sendiri. apalagi untuk teman-teman yang ngefans banget sama tanaman variegata, NPK itu verboden untuk tanaman variegata. Kenapa? Ya sudah pasti ada unsur hara nitrogen yang tujuannya untuk merangsang klorofil. Kalau misalnya kalian punya tanaman yang variegata, seperti yang kita tahu berarti kan ada warna putihnya. Dan tadi unsur hara nitrogen itu buat menghijaukan atau merangsang pertumbuhan klorofil. Jadi pastinya kalau kalian kasih NPK, warna putihnya bisa tersamarkan dan justru lebih banyak warna hijaunya. Nggak mau kan? Sayang banget. Nah sekarang gimana sih cara pemakaian NPK sendiri? Jadi NPK sendiri itu sebenarnya bentuknya banyak. Ada yang dijual dalam bentuk butir-butiran, ada yang dalam bentuk powder, ada juga yang bentuk cairan. Nah, untuk yang powder sama cairan itu pemakaiannya dilarutkan dalam air, terus disemprot dengan mister atau semprotan biasa gitu di tanahnya. Untuk yang butiran itu lebih gampang lagi, itu tinggal
taburin aja di atas media tanam. Tapi ingat, kita kalau mau taburin NPK di atas media tanam jangan eksesif juga, takutnya nanti tanamannya stres gitu. Nah, berarti udah lengkap kan seluruh pembahasan kita tentang NPK. Kalian udah tahu apa itu NPK, fungsinya, cara milihnya, bahkan cara pakai dan catatan-catatan penting tadi. So, kayaknya sampai sini dulu pembahasan kita untuk kali ini. Tapi next kita akan bahas yang gak kalah seru, item-item lain yang akan menolong kalian sebagai plant parents dalam merawat tanaman. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram kita @shopwithsky. Kalau misalnya ada kesan dan pesan, langsung sikat di comments and we'll see you in the next episode. Bye!